Selaras dengan kepulangannya ke Indonesia, ada sepenggal kisah mengagumkan yang dibawa relawan MERC, yakni Farid Zanzabil Al-Ayubi dari Gaza, Palestina. Diketahui Farid adalah salah satu dari 3 relawan MERC Indonesia yang mengabdikan diri selama 4 tahun lamanya di Gaza. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Warta Kota, Nuriyatul Hikmah. Silakan untuk laporan lengkap dari Anda, nekan Nuriyatul Hikmah. Ya, baik Nina, dapat kami laporkan bahwasannya pada hari Rabu seperti itu, eh, Farid dan Zabil Al-Ayubi, yakni salah satu relawan Mercy Indonesia yang bertugas di Gaza dan sudah mengabdikan diri selama 4 tahun lamanya, akhirnya dievakuasi ke Indonesia. Farid diketahui pulang pada tanggal 12 Desember 2023 lalu. Nah, ketika pada saat itu Farid sempat mendapatkan sedikit kesulitan ketika pulang ataupun evakuasi ke Indonesia lantaran harus mengurus izin dari 3 negara, yakni mulai dari Mesir, Israel, dan juga dari kedutaan lainnya yang di Palestina. Dan selain itu, ketika kepulangannya itu, Farid membawa sebidang cerita kepada masyarakat Indonesia terkait bagaimana saat dirinya menjalankan misi kemanusiaan di Gaza selama 4 tahun lamanya. Dan kepada media, Fadil mengungkapkan bahwasannya saat ini kondisi Rumah Sakit Indonesia di Gaza itu sedang parah-parahnya lantaran Israel menyerang rumah sakit tersebut dengan cara yang sangat membabi buta. Bahkan rumah sakit tersebut terpaksa harus berhenti beroperasi lantaran dikepung tank-tank Israel dan juga kehabisan bahan bakar. Padahal Rumah Sakit Indonesia sendiri merupakan rumah sakit terbesar kedua setelah Rumah Sakit Al-Shifa. Dan setelah itu dia bercerita bahwasannya rumah sakit itu bisa menampung sekira 20.000 warga Gaza yang berlindung dari serangan brutal Israel. Terlebih ketika rumah sakit Al-Shifa tidak dapat beroperasi lagi dan juga masyarakat setempat tidak memiliki pilihan lain selain bertahan di rumah sakit Indonesia. Dan selain itu, Farid bercerita bahwasannya di awal peperangan, rumah sakit Indonesia itu sangat dibutuhkan karena banyak sekali korban yang dilarikan ke tempat tersebut. Bahkan pada saat itu yang menewaskan, pada saat serangan Zionis Israel yang menewaskan kurang lebih 50 orang seketika, pada saat itu juga dilarikan semuanya ke rumah sakit Indonesia. Akan tetapi meskipun menampung banyak orang seperti itu dan juga membutuhkan listrik yang begitu banyak, rumah sakit Indonesia ataupun di Israel ini juga sempat mengalami kesulitan listrik seperti itu. Pasalnya generator listrik di RS Indonesia itu kehabisan bahan bakar solar, sehingga sejumlah inkubator dan juga peralatan medis lainnya terpaksa harus berhenti beroperasi. Tetapi ada keajaiban yang muncul seperti itu ataupun yang dirasakan oleh Farid selama berada di sana, yakni pada saat itu Allah mengirimkan ide kepada insinyur listrik di Gaza untuk menggantikan solar menjadi minyak goreng, dan saat itu pihaknya pun membeli genset seperti itu, dan juga genset tersebut nyala akibat dari minyak goreng tersebut. Di mana Pak di Rumah Sakit Indonesia itu sendiri melibatkan ataupun memberikan 1.700 liter minyak goreng untuk menghidupkan genset di rumah sakit tersebut. Selain itu, dia juga menyebut bahwasannya di Rumah Sakit Indonesia itu ada sumur yang bisa menghidupi warga Gaza yang jumlahnya hampir 20.000 orang. Dan di akhir Farid menyampaikan bahwasannya keberkahan Gaza selalu hadir di tengah gempuran Israel. Selain itu, uluran bantuan dari donatur Gaza juga dipenuhi oleh syuhada-syuhada yang laksana taman surga ketika memang peperangan terjadi di tanah Palestina. Seperti itu. Nina, kembali kepada Anda. Baik, terima kasih atas informasi lengkap dari Anda, Nekan Nuriyatul Hikmah. Selamat bertugas kembali. Dan Tribuners, kami juga akan menampilkan wawancara dengan relawan Mercy, Farid Zanzabil Al-Ayubi. Gencatan senjata. Alhamdulillah di antara mereka bersepakat untuk ini. Terus orang-orang yang masih tetap di utara, terutama tinggal di Beit Hanun, itu nggak jauh dari Rumah Sakit Indonesia, itu beramal soleh, menjadi relawan untuk membersihkan seluruh Rumah Sakit Indonesia. Untuk untuk dioperasikan lagi. Karena mau gimana, utara tuh emang bener-bener parah, di habis babat sama mereka.
Dan salah satu rumah sakit yang terbesar di saat itu ya rumah sakit Indonesia itu. Ke Ashifa jauh jaraknya, kurang lebih 30 menit atau kurang dari rumah sakit Indonesia. Dan mereka membersihkan semua ruangan-ruangan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.